berbicara tentang pemuda nih Kang Mulzam. Maka ini adalah sebuah kontekstual yang sangat luas. Kadang kita sendiri masih abstrak sih terkait dengan pemuda. Pemuda ini sebenarnya kalau misalnya menurut Kang Muja dan nanti saya mau bertanya, menurut Kang Muja sendiri yang dimaksud dengan pemuda itu seperti apa dalam kacamata Kang Muja nih? Oh iya, kalau pemuda itu pernah ada pengertiannya. Jadi pernah dikatakan pemuda itu yang umurnya 15 sampai 30 tahun. 15 sampai 30 tahun. Tapi ada juga yang bilang sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. Karena 40 tahun tuh usia ini ya, apa namanya itu? Maksudnya masih bisa disebut pemuda lah masih gitu. Masih bisa disebut pemuda. Tapi ada juga yang bilang setiap jiwanya muda itu dia pemuda gitu. Walaupun udah tua. Oke, berarti ini ada 3 nih ya. Ada tiga poin nih dari yang apa Kang Mulya sampaikan barusan, bahwa pemuda itu yang pertama adalah dilihat dari sisi usia. Dari usia yaitu rentang usianya antara 15 sampai 30 atau 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah pemuda itu adalah seseorang yang memang dia memiliki jiwa semangat gitu ya, giroh seperti anak muda gitu. Yang revolusioner lah kayak gitu ya. Yang pemikirannya out of the box lah, itu masih dikategorikan sebagai seorang pemuda meskipun usianya sudah tidak muda gitu ya. Satu lagi apa ya? Udah sih. Terus lanjut Kang, gimana nih diskusi kita harus seru nih. Ya berarti kan itu pemuda ya, kalau sebenarnya pengertian sih itu buat ini aja sih, buat memperjelas kita. Tapi sebenarnya misalnya kayak ada usia 25, 30, 40 itu kan kayak usia golden age gitu ya. Golden age. Kalau dulu tuh kalau kita masih SMA tuh ada usia 17 tahun. Sweet 17 gitu ya. Terus Sweet 17, 17, kemudian 25, 30, terus 40. Nah, ya biasanya yang tersebar di masyarakat gitu ya, bahwa usia 25 nih usia matang gitu kan. Biasanya kalau orang-orang menikah tuh ya di umur 25. Kemudian 30. Nah, 30 tuh ada juga kalau di dunia apa ya? Di dunia motivasi tuh kalau kita udah nemuin apa namanya? Passion kita sebelum umur 30 dan di umur 30 itu tuh umur 30 kesananya kita akan menjalani hidup dengan apa namanya? Dengan arah yang inilah arah yang udah kita pilih gitu. Jadi istilahnya di umur 30 ini kalau bisa arah kita udah matang gitu. Kemudian 40. Nah ini 40 hidup dimulai ketika usia 40 tahun gitu ya. Dan Nabi juga kan mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Betul. Dan memang itu menarik juga digali. Nanti teman-teman bisa lihat, bisa ada kajiannya sih di YouTube juga ustadz-ustadz bahwa rata-rata. Ya misteri umur 40 tahun gitu. Betul. Sampai ada kajian bab khusus tuh tentang 40 tahun. Nah ternyata memang Allah ada satu ayat yang membahas tentang persiapan usia menuju 40 tahun. Tapi saya lupa nih ayatnya apa. Oke. Tapi saya pernah membahas itu di usia 40 tahun apa yang harus kita persiapkan. Kalau nggak salah itu ada 3 poin tuh. Tapi nanti itu akan jadi bahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang, di sharing-sharing yang akan datang insya Allah ya. Kita akan coba gali seputar usia 40 tahun. Tapi tadi karena mungkin itu adalah batas akhir menurut usia, itu ada batas akhir pemuda. Oke Kang, kita lihat lagi. Tadi adalah definisi pemuda berdasarkan konteks usia dan sikap dan sifat mungkin ya. Serta ya intinya bahwa pemuda itu bisa kita kategorikan adalah seseorang yang mungkin dilihat dari secara usia juga masih muda. Kenapa ini juga menjadi hal yang sangat penting? Karena memang ya banyak dikatakan ya, maksudnya hadis-hadis itu menyinggung tentang usia muda gitu. Usia muda itu apa sih? Usia ketika dimana kita semangat dalam beribadah, artinya mampu beribadah itu melebihi kemampuan orang tua dari sisi kekuatan. Nah betul. Itu kan ada usia pemuda. Berapa range-nya? Ya tadi dari usia 15 mungkin sekitar usia 40 tahunan lah. Itu adalah masa-masa di mana kita secara kekuatan itu lebih optimal gitu ya. Lebih empire banget untuk beribadah. Makanya kan kalau misalnya kita pernah mungkin mendengar adalah salah satu hadis tentang hadis berkaitan hari kiamat ya, hari ketika kita dihisab gitu ya kan. Tidak akan bergerak kaki seorang
hamba gitu ya, sebelum dia kan ditanya mengenai 3 perkara kan salah satunya adalah usia muda gitu kan. Maksudnya usianya dipakai buat apa gitu. Nah, itu juga ada satu hal yang sangat menarik. Ternyata memang Allah sendiri punya konsen khusus terhadap usia muda. Begitupun Rasulullah SAW banyak menyebutkan hadis-hadis terkait dengan pemuda. Dan ternyata nih Kang, setelah kita telusuri gitu ya, coba baca-baca terkait apa kaitannya antara pemuda-pemuda di sekeliling Rasulullah gitu kan dan dakwahnya Rasulullah gitu. Nah, kalau misalnya kita coba sensus nih ya. Coba kita sensus nih kan kita diskusinya tentang pemuda dulu, kini dan nanti. Ya, betul. Berbicara tentang pemuda di masa lalu, di masa dulu berarti awalnya kita akan mulai dengan pemuda-pemuda yang ada di zamannya Rasulullah SAW. Tentu hal itu dimulai dari pemuda pertama yang kemudian berada di samping Rasul. Jelas adalah Ali bin Abi Thalib dong. Ya. Kemudian para pemuda yang juga mengelilingi Rasul, kalau nggak salah itu ada kurang lebih ada sekitar 11 pemuda. Pemuda-pemuda yang usianya tuh masih di bawah 20 tahun. Ya, dia adalah para pemuda-pemuda yang menjadi apa ya? Kalau bisa dikatakan tulang punggung dakwah ketika Islam mulai hadirlah di kota Mekah gitu. Nah, jadi ternyata Rasul itu punya konsen khusus nih terhadap pemuda. Ya, karena hampir sekian banyaknya itu ya yang menjadikan dakwah Islam itu di awal-awal Islam bersama Rasulullah itu adalah para pemuda. Nih salah satunya kan ada Al-Arqam kan ya, Al-Arqam bin Abil Arqam. Dia usianya masih belasan tahun ketika dia menjadikan rumahnya sebagai tempat halakohnya Rasul dan para sahabat gitu kan. Kemudian ada namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah usianya baru 18 tahun. Usama bin Zaid itu adalah seorang pemuda yang usianya baru 18 tahun tapi dia menjadi seorang panglima perang ketika memimpin perang di Syam. Dan tahu pasukannya siapa? Pasukannya adalah Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang mungkin bisa kita kategorikan ini sahabat-sahabat terdekat dengan Nabi. Sahabat-sahabat yang punya kedudukan khusus lah mungkin ya, dari sudut pandang kita. Tapi ternyata mereka pernah dipimpin oleh seorang pemuda yang sangat muda, ini bernama tadi Usama bin Zaid, insyaallah. Ada lagi yang usianya 13 tahun itu ada Zaid bin Sabit kan. Dia adalah seorang sekretarisnya Nabi di usia 13 tahun, coba bayangin. Usia 13 tahun dia mengajukan diri untuk menjadi seorang pendampingnya Rasulullah. Karena kalau nggak salah itu dalam waktu sekitar 17 malam itu dia bisa hafal dan tahu gitu tentang bahasa-bahasa. Terus salah satunya ketika Rasulullah memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghafal bahasa orang-orang Yahudi itu kan, bahasa Ibrani dengan cepat dia. Kemudian bahasa orang-orang Syriani ya kalau nggak salah tuh ya. Itu juga dia cepat untuk bisa hafal, bahkan dia akan menjadi seorang pencatat wahyu gitu kan, sekretarisnya Rasulullah gitu. Ya Masya Allah. Dan mereka ternyata di usia yang sangat-sangat muda, dari 18 tahun, 13 tahun gitu kan. Bahkan ada lagi kalau nggak salah itu siapa? Gubernur Mekah. Gubernur Mekah itu yang ditunjuk oleh Rasulullah itu usianya 18 tahun. Insya Allah ya. Jadi ini menarik banget nih. Ternyata pemuda di zaman Rasulullah nih Kang Muja rata-rata ini usianya tuh under 20 ya. Iya. Ini gimana usia ya? Produktif. Nah ini juga memang keutamaan pemuda ya, bahwa jadi pemuda yang tumbuh dalam ketaatan itu pahalanya luar biasa gitu. Betul. Nah kadang kan kalau tren, maksudnya pernah gitu ya dapat ungkapan gitu, jadi muda mah seneng-seneng nanti tobatnya pas tua gitu. Nah kan. Iya. Tapi alhamdulillah nih dengan adanya banyaknya majelis ilmu teman-teman anak muda yang ngebawa anak-anak muda buat kenal agama lagi. Ini sebuah fenomena yang luar biasa sih. Jadi kata-kata itu ya gugur lah. Betul. Jadi ya memang di Islam ini kita menghiasi usia umur ini dengan ketaatan gitu. Nah ini yang menariknya lagi adalah anak-anak muda yang masuk Islam di fase dakwah awal Nabi. Dan memang itu usianya sangat muda gitu. Betul. Kan ada berapa sahabat nih? 40 sahabat awal ya. Iya. Ini ada datanya. Pertama, Ali bin Abi Thalib itu umur 8 tahun. Kemudian Zubair bin Awam 8 tahun juga. Tolhah bin Ubaidillah itu umur 12 tahun. Masuk Islamnya ya, kalau berarti hijrahnya gitu kan ya. Kemudian Arqam bin Abil Arqam umur 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud menjelang 15 tahun.
Said bin Zaid belum 20 tahun. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mas'ud bin Rabi'ah 17 tahun. Ja'far bin Abi Thalib 18 tahun. Suhaib Arumi 20 tahun. Zaid bin Harisah menjelang 20 tahun. Utsman bin Affan, Tulaib bin Umair, Khobab bin Ard itu usianya sekitar 20-an. Terus Amir, kemudian siapa lagi nih yang terkenal sahabatnya? Umar bin Khattab 26 tahun. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah 27 tahun. Kemudian Bilal bin Rabah sekitar 30 tahun. Kemudian siapa lagi nih? Yang kita familiarnya Abu Bakar 37 tahun. Kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf sekitar 30 tahun. Nah, jadi ibaratnya mereka-mereka ini adalah ya seperti kita hari ini gitu. Maksudnya kembali mempelajari Islam di umur yang muda dan ternyata generasi awal juga seperti itu gitu. Bahkan ada yang tadi di bawah 20 tahun. Jadi memang Islam ini dakwah Islam ini ditopang oleh anak-anak muda gitu. Gitu sih. Nah, dari sahabat-sahabat muda ini ya Islam ini menyebar kayak contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu meninggalnya justru bukan di Mekah atau Madinah gitu. Iya, betul. Malah di daerah Persia, ya, daerah dekat Cina gitu ya. Karena mengislamkan daerah itu maksudnya demi syiar Islam, dia rela untuk pergi jauh dari tanah kelahirannya gitu. Seperti itu sih. Itu mereka belajarnya terus-menerus dari umur-umur belia ini. Jadi ibaratnya umur kita lah ya, umur 20-an menjelang 30. Mungkin ada followers teman-teman hijrah yang masih kuliah atau SMA. Ya memang itu saatnya kita untuk terus belajar Islam gitu. Jadi belajar Islamnya memang harus terus gitu kan. Dengan adanya fasilitas hari ini kita nggak bisa ke majelis ilmu karena ada wabah. Ya udah kita ada YouTube nih gitu. Betul. Ya kita menuntut ilmu terus. Karena pemuda-pemuda yang luar biasa ini juga terus menuntut ilmu gitu. Kemudian mengamalkan ilmu itu dengan berkarya lewat kemampuannya dan potensinya masing-masing. Nah, kayak gitu sih. Ini sangat menarik banget nih. Saya tadi sudah menyebutkan beberapa, Kang Muja juga menyebutkan beberapa tokoh-tokoh pemuda Islam yang memang rata-rata memang usianya masih sangat muda lah ya. Iya, betul. 30 tahun, dari usia 13 sampai 30 tahun. Bahkan ada yang membunuh Abu Jahal tuh kan ya, dua bersaudara, usianya kan masih sangat muda banget ya, 9 atau 10 tahun kan. Luar biasa banget. Nah, ini kan menjadi suatu hal yang sangat menarik nih untuk kita bahas. Makanya kenapa tadi temanya adalah pemuda antara dulu, kini, dan nanti. Ini ada sebuah jurang yang sangat jauh nih. Iya. Antara pemuda Islam, ya khususnya nih pemuda Islam ketika di zamannya Rasulullah, para sahabat, bahkan sampai misalnya mungkin yang terakhir ya Kesultanan Turki Utsmani. Karena ya kita tahu lah salah satu tokoh besarnya adalah Muhammad Al-Fatih ya, yang usianya masih sangat muda, 22 tahun atau 23 tahun menaklukkan Konstantinopel gitu kan. Bahkan ada lagi tokoh-tokoh sekelas Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian ada Tariq bin Ziyad gitu kan. Mereka kan adalah para anak-anak muda yang kemudian menjadi tokoh-tokoh peradaban gitu ya. Karena apa? Dari tangan mereka lah gitu kan, dari kekuatan yang mereka himpun lah mungkin ya. Ya tentunya atas izin Allah gitu kan. Mereka menjadi sebuah tokoh-tokoh peradaban yang hari ini mungkin namanya kita kenal sampai hari ini. Padahal ini ada satu hal yang ingin coba saya diskusikan nih. Ketika kita berbicara tentang pemuda di masa lalu, pemuda hari ini gitu kan. Ini adalah dua hal potret yang sangat berbeda gitu. Iya. Padahal yang pemuda ketika di zaman Rasulullah, para sahabat sampai ke Kesultanan Turki Utsmani terakhir, yang mereka lakukan atau yang mereka rujuk itu sama dengan pemuda hari ini gitu. Iya. Nah, tapi kenapa gitu? Ini jadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa kemudian pemuda hari ini tidak lantas menjadi pemuda-pemuda yang tadi seperti kita sudah bahas sebelumnya, seperti para pemuda yang berada di samping Rasulullah gitu kan, dengan usianya di bawah 20 tahun, tapi mereka lebih matang dalam berpikir, matang dalam bertindak, secara wawasannya juga
luas gitu kan, keilmuannya luas, akidahnya bagus gitu. Dan itu kan menjadikan mereka tokoh-tokoh besar akhirnya gitu ya. Yeah. Jadi seorang yang berani gitu kan dalam bertindak, berperang, ikut bersama Rasulullah. Pada usianya masih sangat belia gitu. Tapi coba kita bandingkan dengan pemuda hari ini. Usia pemuda yang di bawah 20 tahun. Misalnya rentang usia dari 13 tahun sampai 20 tahun. Ya mungkin kita bisa melihat sendirilah bagaimana keadaannya gitu ya. Jauh banget daripada potret pemuda di zaman Rasulullah SAW. Nah, apa nih kira-kira yang menjadikan perbedaan yang sangat jauh ini ya, seperti ada jurang pemisah yang sangat banget jauh antara pemuda di masa lalu dengan pemuda hari ini. Nah, untuk itu mungkin bisa lewat film ya. Jadi ada movement bagus juga. Nanti cek aja di Turkish Bahasa, turkishbahasa.com. Nah itu ada film Sultan Abdul Hamid II. Nah di situ kalau kalian nonton nanti episode 1 sama episode 2 itu udah cukup ngasih tahu tentang keadaan kita hari ini gitu. Jadi keadaan kita hari ini tuh diceritain di film itu memang udah grand design gitu. Nanti kalian bisa nonton lebih jelasnya gitu ya. Tapi yang jelas ada gapnya mungkin dari pendidikan ya. Jadi kayak gini. Dulu tuh bahasa internasional itu bahasa Arab ketika zaman Islam masih jaya, masih Turki Utsmani juga. Nah, bahasa Arab gitu. Bahasa Arab ini memang bahasa Quran juga, kemudian bahasa yang ajaib yang bisa itu bikin otak kita ini lebih bisa lebih tambah cerdas gitu karena kosakatanya yang banyak. Nanti bisa dicek juga. Nah, makanya ketika itu memang ada penelitian dari maksudnya tim orientalis gitu ya. Gimana nih caranya istilahnya misahin kalau kita perang terus fisik sama kerajaan Islam sama umat muslim kita mah kalah terus gitu. Nah, kunci kemenangannya itu apa? Tadi dekat dengan Al-Qur'an gitu. Nah, kayak gitu. Makanya dulu tuh buat nyingkirin kekuatan Quran kita ini ya tadi ada 2 sih, maksudnya sekolahnya kayak dulu tuh kalau kita generasi muslim pertama diajarnya ada namanya sistem sekolahnya kutab. Jadi pertama pondasi yang ditanemin untuk anak-anak ya SD ya berarti itu tuh Quran, hadis, adab gitu. Jadi baru ilmu-ilmu yang lain. Ketika pondasinya udah kuat, baru deh diisi dengan yang lain gitu. Nah itu juga kenapa para sahabat bisa menjadi tokoh besar karena pertama ya memang kondisinya dididiknya seperti itu. Nah tapi kan ada kesamaan nih kita dengan generasi sahabat yang tadi istilahnya hijrahnya tuh di umur 20-an, belasan. Nah kita tinggal ikutin langkah mereka aja gitu. Ya, gimana caranya? Ya berarti pertama baca, maksudnya bisa cari di toko buku Islam tentang sirah sahabat. Ya pertama baca sirah Nabi, kemudian sirah sahabat. Gimana sih sahabat ini bisa keren banget gitu. Maksudnya dia hijrah umur 20-an, tapi ketika umur 40 udah luar biasa gitu. Nah itu patternnya bisa dibaca. Nah kayak gitu sih. Jadi kayak oke, kita dulu memang ini juga sih menarik bahwa ketika SD, SMP, SMA itu tuh aku ngalamin doktrin ya bahwa dapat nilai yang bagus supaya nanti berprestasi bisa masuk sekolah favorit nanti SMA favorit kemudian kuliah favorit. Udah dapat kuliah favorit IPK harus bagus supaya dapat kerjanya nanti bagus. Nah ini menarik juga nih harus dilurusin gitu ya. Bahwa ada hadisnya barang siapa yang mencari ilmu karena dunia, kita nggak akan bisa nyium bau surga gitu. Makanya baru tahu juga langsung istighfar gitu kan. Ternyata memang ketika kita menuntut ilmu tuh harus lurus gitu. Nah itu kan balik lagi ke dasar ya. Ya dasar hadis inal a'malu binniyat kan. Nah di situ sih jadi memang
kita setiap harinya tuh harus istilahnya memperbaharui niat gitu. Ya tadi untuk menjaga amal kita. Karena kan ada amal besar tergelincir karena niatnya gitu. Nah, makanya memang banyak sih kayak pola pikir yang lebih materialistis hari ini gitu. Ya itu nanti bisa lihat di film Turkish bahasa itu lengkap sih. Jadi kalau teman-teman yang udah ngaji hari ini ya alhamdulillah fasilitas sudah banyak, tinggal mencari ilmunya gitu. Jangan lupa juga baca-baca karena memang tugas kita hari ini ya tadi memang kita ada kalau di akhir zaman di fase menuju fase 5, fase nubuah kan. Nah, gimana fase itu datang? Nubuahnya dulu hadirkan gitu. Nubuah dihadirkan itu gimana? Ya kita back to Quran dan Sunnah. Gimana? Ya udah belajar. Kemudian amalkan untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat gitu kan. Jadi tahapannya kayak gitu. Jadi ya udah kita ilmu amalkan dulu sendiri gitu kan. Sambil belajar tiap harinya. Dapat ilmu amalkan. Nah, dengan adanya kita semua kayak gitu, insya Allah zaman kebesaran Islam akan kembali lagi gitu. Karena setiap kita berusaha memperbaiki diri untuk kembali kepada Islam gitu ya. Nah ini, jadi tolak ukur kebenaran Islam tuh ya itu Quran dan Sunnah gitu. Bukan Arab misalnya. Kayak kemarin ada rame kan. Oh di Arab ada konser musik gitu. Ini gimana nih gini gitu kan. Nah sebenarnya dasarnya ini dulu maksudnya. Tolak kebenaran itu ya bukan seseorang tapi Quran dan Sunnah gitu. Bukan negara Islam juga tapi Quran dan Sunnahnya. Nah makanya perlunya kita belajar gitu ya ke guru-guru, kemudian baca buku, menghadiri majelis ilmu. Ya tadi supaya kita ini menjadi generasi seperti generasi sahabat yang luar biasa gitu. Karena di surat Al-Anbiya juga kan bumi ini diwariskan kepada orang soleh. Nah berarti itu semua keambil lah ya. Kayak mau kaya, insya Allah kalau soleh mah dimudahkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak maksudnya ada beberapa istilahnya yang kita dapetin gitu pelajaran yang memisahkan antara agama dan dunia gitu. Sebenarnya Islam ini kan rahmatan lil alamin gitu. Kayak para sahabat tadi. Contohnya Abdurrahman bin Auf gitu ya. Abdurrahman bin Auf dia itu berbisnis kaya tapi dia soleh dulu gitu. Kemudian ketika dia berbisnis tuh ya udah di tengah yang lain pada istilahnya curang nggak benar gitu ya. Tapi dia berbisnis sukses dengan syariat gitu. Nah itu kan menarik. Jadi sahabat tuh ya udah syariatnya dipegang. Gimana nih caranya bersosialisasi juga. Tapi kita tidak meninggalkan syariat ini. Nah itu skill yang luar biasa. Maksudnya di tengah zaman yang waktu itu jahiliyah, dia bisa seperti itu gitu. Berarti kan dengan pondasi Quran dan Sunnah, dengan pondasi juga sering menuntut ilmu sama Nabi, itu berarti kan pondasinya ilmu gitu kan. Dari ilmu jadi action dan udah ada dalam hati imannya. Ya udah saya bergerak tapi tidak melanggar syariat. Itu luar biasa sih. Oke, tadi disinggung nih mengenai fase zaman ya. Kita berada di fase zaman menuju zaman nubuah gitu. Nah ini memang menarik nih. Ini agak relate dengan tema yang hari ini kita diskusikan terkait tentang pemuda dulu, hari ini dan nanti. Yeah. Maka tidak lepas dari sebuah hadis ya yang memang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu tentang bagaimana fase-fase kita sebagai seorang manusia umat Rasulullah gitu kan. Karena kan kata Rasulullah jelas sebaik-baik zaman itu kan adalah zamannya Rasulullah gitu kan. Yeah. Kemudian setelahnya itu kan zamannya para sahabat. Kemudian dilanjutkan dengan kesultanan gitu kan dari tabi'in sampai terakhir Turki Utsmani. Itu adalah 3 fase yang memang menjadi abad keemasan Islam gitu.
Maka kemudian kata Rasulullah kita akan memasuki sebuah fase zaman yang dimana zaman itu terjadi banyak kezoliman gitu kan. Iya. Dimana para penguasa yang zolim itu menjadi seorang ya penguasa gitu kan. Orang-orang zolim jadi penguasa. Kemudian banyak ulama-ulama yang justru ternyata tidak membawa nafas Islam gitu, justru malah memperolok-olok agama Islam gitu kan, memperolok-olok syariat dan lain sebagainya. Maka setelahnya kemudian kata Rasulullah kan kita akan kembali kepada zaman nubuwah gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan melihat ciri-ciri hari ini gitu kan, bagaimana ngelihat pemuda adanya kontras banget gitu kan, pemuda di zaman Rasulullah, zaman para sahabat sampai misalnya ke zaman yang terakhir itu ya abad-abad keemasan Islam dengan pemuda hari ini. Mungkin ya kalau misalnya kita coba relasikan dengan tadi ya hadis Rasulullah itu pas banget gitu kan. Nah cuman kan akhirnya ada sebuah pertanyaan besar gitu ya. Ada poin yang memang harus kita kemudian gali gitu kan. Ada apa dengan pemuda hari ini gitu kan. Nah ternyata ini ada apa ya? Ada bahasan yang sangat menarik juga dari salah satu tokoh pergerakan dunia ya, Hasan al-Banna. Ketika Turki Utsmani hancur gitu kan, runtuh, kemudian tahun 1924 kan dia mendirikan sebuah gerakan gitu kan, Ikhwanul Muslimin. Nah ini saya pernah membaca ada karakter-karakter seorang pemuda Islam yang saat itu mungkin dirumuskan oleh Hasan al-Banna gitu kan, dan menurut saya inilah yang hari ini hilang karakter itu di antara pemuda gitu. Apa aja tuh karakternya? Kalau nggak satu ada 10 kan, ada 10 karakter pemuda Islam. Nih saya sudah mencatat ya. Jadi ternyata kalau misalnya saya baca-baca 10 karakter itu memang inilah karakter yang mungkin dulu dimiliki oleh generasi awal gitu kan, Rasulullah dan para sahabat, sampai kemudian hilang di generasi kita hari ini, karena memang 10 karakter inilah yang hari ini tidak nampak dalam diri seorang pemuda. Nah, karakter pertama ya, karakter pertama seorang pemuda Islam itu, seorang pemuda Muslim, karakter pertamanya adalah salimul akidah. Nah kan akidahnya lurus, akidahnya kuat, good faith katanya kan. Jadi seorang pemuda itu maka hendaknya dia harus memiliki karakter yang lurus secara akidah. Akidahnya kuat, akidahnya lurus. Kenapa? Nah, baik lagi lihat awal-awal dakwah Rasulullah yang ditanamkan adalah dakwah akidah. Ini menunjukkan betapa pentingnya tentang akidah ini gitu. Dan itulah yang ternyata menjadikan kekuatan dan karakter utama para pemuda kaum muslimin pada waktu itu di zaman Rasulullah gitu kan. Kan yang memberikan dorongan kepada mereka kemudian untuk menjadi berani gitu kan. Berani berperang, berani bermuamal. Pokoknya memiliki sikap yang gue muslim gitu. Dan gue bangga gitu. Ternyata tidak lepas dari akidah yang kuat yang mereka yakini gitu. Jadi keyakinan mereka kepada Allah itu begitu kuat gitu. Seluruh kehidupannya disandarkan hanya kepada Allah gitu. Dan tadi minggu lalu kita pernah menyinggung tentang perang Badar gitu kan. 300 orang gitu kan, melawan 1000 orang. Satu hal yang sangat mustahil. Namun kata Allah apa kan? Ya, Allah menurunkan bala bantuan dari para malaikat gitu kan. Dan sebagainya. Ternyata apa? Nih yang menjadikan mereka berani, akidah gitu yang pertama. Ini menarik banget gitu. Dan hari ini yang kita saksikan potret pemuda hari ini ya ini. Akidahnya ya mungkin bisa dikatakan kurang gitu ya, kurang sempurna, kurang salimul akidah gitu. Karena apa? Banyak akhirnya di antara kita yang menjadikan agama ini sebagai agama ritualitas aja gitu kan. Hanya sekedar rutinitas. Ya dia sholat, dia ngaji, tapi terkadang dia tidak memahami esensi daripada kenapa dia harus melakukan ibadah gitu. Kalau misalnya kita bertanya kepada para pemuda Islam hari ini, ditanya iman gak kepada Allah, iman gak kepada Rasul, iman kepada kitab Allah, pasti sepakat semuanya mereka mengatakan oh saya beriman kepada Allah. Tapi apakah lantas keimanan itu kemudian menimbulkan keyakinan dalam dirinya, kemudian menyerahkan seluruh persoalan kehidupannya itu kepada Allah, tentunya dengan ikhtiar-ikhtiar yang sudah kita lakukan gitu. Nah ternyata poin itu yang hari ini hilang gitu. Itulah yang menyebabkan mentalitas pemuda hari ini itu tidak sekuat dengan mentalitas pemuda di abad kejayaan Islam. Itu yang pertama. Ini menarik banget dengan bahasanya. Mungkin nanti di pekan-pekan yang akan datang kita bisa bahas nih tentang karakter-karakter pemuda. Kemudian yang kedua itu adalah karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemuda yang hari ini ternyata hilang, adalah karakter sahihul ibadah. Nah, ibadahnya itu harus sempurna, harus benar, harus sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan ya hari ini kita tahu sendiri lah ya, bagaimana tadi ibadah-ibadah kita saja belum tentu sempurna gitu kan. Ya minimal dari kewajiban kita sholat. Banyak orang yang sholat tapi lihat dia tidak tercermin dalam dirinya
seperti orang yang sudah melaksanakan salat gitu. Padahal salat itu kan adalah sebuah jaminan dari Allah gitu kan, lisensi ini dari Allah. Kalau lu salat gitu kan kata Allah, lu tuh akan terbebas dari perbuatan yang nggak baik gitu. Itu akan jadi sebuah tameng dalam diri lu gitu kan. Buat lu itu jadi orang baik gitu. Tapi kan yang kita saksikan hari ini nggak gitu kan. Ada orang sholat dan lain sebagainya, tapi dia masih banyak bermaksiat. Bahkan ya sholat gitu kan. Tadi akhirnya sholat itu hanya dijadikan sebagai ritual itu. Nggak memahami esensi daripada ibadah yang dia lakukan. Sebenarnya gue kenapa sih harus sholat gitu kan? Kalau misalnya gue nggak melaksanakan sholat itu gimana sih konsekuensinya gitu kan? Yang hari ini kita saksikan banyak yang mereka sholat tapi misalnya maaf masih banyak bermaksud, kayak banyak yang pacaran tapi ya sholat tahajud, kadang bangunin tahajud gitu kan, bangunin ngajakin puasa bareng dan lain sebagainya. Nah ini menandakan bahwa tadi generasi kita hari ini ibadahnya itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Bahkan kita mungkin cenderung pragmatis dalam beribadah. Kita mencari hal-hal yang memang sekiranya ini jadi kebutuhan kita aja nih. Kalau misalnya lagi ada butuhnya gitu kan, ya barulah kita melakukan ibadah ini gitu kan. Ada yang duha aja karena apa? Oh biar banyak rezeki misalnya dan lain sebagainya. Jadi ini persoalan kedua gitu ya. Cara ibadah itu belum sempurna. Bahkan mungkin banyak di antara kita para pemuda yang hari ini bacaan sholat juga masih belum tahu yang benar yang mana gitu kan. Gerakannya harus seperti apa gitu kan. Itu baru dari sholat gitu kan. Belum di poin-poin yang lain gitu kan. Di ibadah-ibadah yang lain. Baru satu poin saja rasa-rasanya ya mungkin udah, kalau misalnya kita sensus gitu ya generasi muda Islam hari ini pasti nggak banyak yang paham. Dan inilah yang mungkin aja pembeda antara kita dengan para pemuda di abad-abad kejayaan Islam gitu kan, dari zaman Rasulullah sampai Kesultanan Turki Utsmani terakhir gitu kan. Mereka secara ibadah kuat gitu kan. Kemudian jelas akidahnya kuat, ibadahnya benar gitu. Padahal ya rujukannya sekarang ada di tengah-tengah kita. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang ini juga yang hari ini hilang dari karakter seorang pemuda adalah strong character gitu ya. Bahasa Inggrisnya agak keren ya. Strong character atau istilahnya itu adalah matinul khuluq gitu kan. Akhlak yang baik gitu. Ya, karakter akhlak yang kuat yang hari ini juga hilang gitu. Ya bagaimana kita ngelihatlah pemuda hari ini cuek gitu kan, acuh tak acuh sama saudaranya dan lain sebagainya gitu kan. Sense of sosialnya kurang gitu kan, sense of responsibility pada sesamanya juga kurang gitu kan. Ini menandakan bahwa memang karakter akhlak Islam itu tidak hadir dalam dirinya gitu. Yang ini beda gitu kan dengan pemuda di zaman Rasul dan para sahabat, sampai mungkin di pemuda di abad-abad kejayaan Islam gitu kan. Mungkin kita pernah mendengar kisah tentang Itsar gitu kan. Tentang bagaimana kemudian ada 3 orang yang dalam keadaan membutuhkan air gitu kan. Tapi karena itsarnya mereka gitu kan, mereka saling melemparkan bantuan kepada saudaranya yang lain. Bahkan ketika mungkin ini juga itsar dalam masalah percintaan gitu kan, Abu Darda dan Salman Al-Farisi gitu kan. Itu juga menandakan bagaimana akhlak yang baik di tengah-tengah para sahabat gitu. Dan ini yang tidak kita contoh hari ini gitu kan. Banyak di antara kita kemudian para pemuda itu tidak mengetahui tentang bagaimana keadaan saudaranya gitu. Nah, bagaimana mungkin kemudian Islam itu menjadi kuat dan kembali berjaya sementara para pemudanya hari ini terpecah belah gitu. Tidak memiliki karakter yang kuat, karakter sebagai seorang muslim tentunya ya, akhlak-akhlak sebagai seorang muslim. Dan ini juga menjadi persoalan kita gitu kan. Ada 3 poin tadi ini menjadi concern yang mungkin harus kita coba perbaiki gitu kan. Dari sisi akidah kita harus benar-benar lurus kepada Allah gitu kan, menyerahkan sepenuhnya hidup mati kita. Ini kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu kan. Kita sudah berjanji kepada Allah bahwa semua ibadah kita kan, sholat kita, mati kita, hidup kita semuanya kan untuk Allah gitu. Dan terkadang kita lupa gitu kan. Akhirnya apa tadi? Ya yang terjadi ya hari ini adalah kita tidak bergantung sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah gitu. Ini menarik bagi saya gitu ya. 3 hal poin ini yang ditulis oleh Hasan Al-Banna 1 tahun setelah keruntuhan Turki Utsmani gitu kan. Karena mungkin dia menyaksikan bagaimana keadaan generasi Islam pada waktu itu gitu kan. Karena gini, di balik runtuhnya sebuah peradaban pasti ada penyebabnya gitu. Nah, oke, kita kalau misalnya kaitkan itu dengan nubuah Rasulullah gitu kan, tentang fase-fase zaman gitu kan, itu relate gitu. Tapi secara naluriah gitu kan, ada hal yang menyebabkan kenapa sih sebuah peradaban itu bisa hancur gitu. Dan ternyata memang menjelang runtuhnya Turki Utsmani terakhir ya bisa dilihat daripada umat pada waktu itu gitu.
Ya kan? Karena apa? Allah ya tidak akan mengubah satu kaum kan sebelum kaum itu mengubah gitu, dirinya sendiri. Kaum itu terdiri dari apa sih? Dari kumpulan manusia gitu kan. Nah, maka poinnya memang ada di situ gitu. Mulai jauh gitu. Mulai jauh umat generasi Islam pada waktu itu memang daripada agamanya, dan mungkin awalnya dari situ sampai hari ini gitu. Ya tadi sampai kemudian fase nubuah itu bisa insya Allah hadir kembali, tentunya setelah nubuahnya itu kita buat kemudian hadirlah zaman yang kelima itu kan. Iya. Menurutku sebenarnya udah qadarullah sih bahwa hari ini fenomena hijrah ya berawal dari 2015 ya kalau nggak salah. Itu berarti kan ketika teman-teman pemuda hijrah Bandung bikin dakwah anak muda. Betul. Dan itu menyebar sampai hari ini di daerah-daerah ya. Ya memang udah fasenya sih sebenarnya, udah takdirnya gitu ya, bahwa Islam ini masuk ke anak muda yang notabene adalah anak muda sebagai agen perubahan gitu. Betul. Ya dengan adanya sosial media, kemudian teman-teman bisa ngakses gitu. Terus mungkin ada teman-teman juga yang datang ke pengajian gara-gara ngeliat sosmed gitu. Nah ini sebuah pintu sih sebenarnya, kayak sebuah perjalanan awal untuk kita menuju ke sana gitu. Dan alhamdulillahnya buat teman-teman yang udah sempat datang ke kajian, istilahnya udah hijrah di usia muda, di usia produktif, itu sebuah hal yang mahal ya di tengah kehidupan hari ini gitu. Ya kalau bisa cari teman untuk senantiasa bisa istiqomah belajar bareng gitu. Charity. Nah jadi dengan seperti itu ya kita terus belajar, terus memperbaiki diri, kemudian juga terus untuk memperbuat karya yang bisa istilahnya membangunkan Islam lah, kayak gitu sih. Nah makanya dengan hal itu dengan terus belajar dan bergerak, insya Allah ya tadi nubuah itu akan hadir gitu. Karena dengan sekarang udah banyak mau cari buku apa, udah banyak toko buku online muslim, teman-teman kita yang berjualan itu untuk mencerahkan umat. Kemudian juga majelis taklim banyak gitu kan. Kemudian juga channel YouTube apalagi banyak gitu. Jadi hari ini ya kita nggak ada alasan untuk nggak belajar. Nah balik lagi berarti kalau mau sukses ya berarti ya jadi soleh lah gitu. Karena di Quran juga disebutkan di surat Al-Anbiya itu bumi diwariskan kepada orang yang soleh gitu. Jadi simple, soleh, selamat gitu. Nah makanya buat tema pemuda dulu, kini dan nanti ya mungkin kita istilahnya ke bawah tren ya, maksudnya kayak oke, kita latar belakangnya dijajah oleh Belanda 350 tahun. Kemudian kita banyak mengadopsi lifestyle, kebudayaan, beberapa pemikiran gitu untuk diterapkan di kebudayaan kita. Ya alhamdulillah nih, maksudnya saya juga alhamdulillah gitu dapat bisa ngaji di tahun 2015 gitu ya. Ya alhamdulillah gitu bahwa ya sebuah anugerah yang baik lah, jadi bisa merubah mindset. Yang pertama sih yang kayak tadi, Islam ini bukan agama ritual, tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Di setiap kita berkehidupan ya emang harus ada Islamnya gitu. Maksudnya adab bertamu atau ya tadi gimana hubungan dengan sesama, betul. Kayak gitu sih.